Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi batch 3 tahun 2025. Nama saya Vivi Rizky Maharani, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nomor induk mahasiswa 25 01 09 11 07 46 dengan program studi pendidikan agama Islam. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di SDN Jatisari 01 Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang akan melaksanakan praktek mengajar dengan materi pembelajaran Asmaul Husna di kelas 5. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Alhamdulillah pagi ini anak-anak bisa hadir ke sekolah. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan Ananda Joni untuk memimpin berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa pelajaran hari ini bisa lancar. Coba sekarang anak-anak tengok kanan kiri, mungkin ada teman kalian yang tidak masuk. Masuk semua. Oh, masuk semua. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberi kesehatan agar bisa menuntut ilmu dengan baik. Nah, untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan, rasa kita terhadap bangsa Indonesia, marilah anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak-anak duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu terdiri dari berapa ayat? Masih ingat? Ada berapa ayat? 7. Ada 7 ayat. Surat Al-Maun ini diturunkan di kota apa? Di kota Mekah. Terdiri dari 7 ayat. Kemudian kalau di dalam Al-Quran, surat Al-Maun ini urutan keberapa? Berapa? 107. 107. Arti dari Al-Maun apa? Masih ingat artinya Al-Maun?
maun? Iya, apa yang kera coba? Barang yang berguna. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Maun yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Nah, dalam kehidupan itu setiap manusia itu pasti ada cobaannya masing-masing. Ya kan? Kita tidak pernah tahu kita diuji oleh Allah, diuji dalam hal apa. Nah, ketika kita diuji oleh Allah, kira-kira sikap kita itu bagaimana? Kalau kita diuji, dikasih cobaan sama Allah, sikap kita seharusnya bagaimana? Harus sabar, harus kuat menghadapi cobaan. Nah, sikap sabar dan sikap kuat kita dalam menghadapi cobaan itu datangnya dari mana? Siapa yang ngasih kita kesabaran, yang ngasih kita kekuatan? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melalui apa kira-kira? Kalau kita mau mengenal Allah, melalui Asmaul Husna. Nah, pada pembelajaran kali ini Bu Guru akan menyampaikan tentang 5 Asmaul Husna. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan makna al-mumit dan al-ba'is. Tujuan yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bentuk keyakinan kita kepada Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu adalah anak-anak diharapkan nanti bisa membuat tulisan indah atau sekarang istilah kerennya itu namanya adalah kaligrafi dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian dalam pembelajaran kali ini Bu Guru akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Sikap kalian selama pembelajaran nanti akan Bu Guru nilai apakah aktif dalam kegiatan diskusi, apakah pasif. Ya. Yang kedua, Bu Guru akan melakukan penilaian pengetahuan. Pengetahuan nanti anak-anak diuji setelah dikasih materi, bagaimana pengetahuannya nanti Bu Guru kasih soal, lembar kerja. Penilaian yang ketiga, Bu Guru akan melakukan penilaian keterampilan. Di sini nanti anak-anak akan membuat sebuah karya. Nah, di situ Bu Guru yang akan nilai. Baik, sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita tonton video berikut ini. Ya, selamat menyaksikan. Perkenalkan, remaja tampan ini bernama Adam. Semenjak kecil, Adam memiliki kondisi istimewa, yakni autisme. Sang ayah yang bernama Iman ini begitu sabar merawat dan membimbing anak sulungnya tersebut. Bahkan ayahanda Iman mendirikan yayasan khusus anak autis dan juga keluarganya di Malaysia yang bernama doTERRA. Sifat ayahanda Iman yang begitu sabar dalam merawat Adam benar-benar menjadi inspirasi. Lihat saja ketika beliau dengan sabar membujuk Adam untuk masuk ke dalam mobil. Masya Allah, entah sudah berapa banyak pahala yang terkumpul untuk beliau. Lalu apa hikmah yang Allah berikan di balik ujian yang menimpa sebuah keluarga, seperti dikaruniai anak berkebutuhan khusus atau bahkan keguguran? Saksikan penjelasannya dari sudut pandang Islam sesaat lagi. Nah, sudah ya, dari video yang kalian lihat tadi, bagaimana perasaan kalian? Sedih. Sedih. Kenapa kok sedih? Melihat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah,
Dalam video tadi, anak yang berkebutuhan khusus itu apakah sikapnya itu selalu sedih? Tidak, tetapi anak itu selalu bersikap apa? Tetap gembira, tetap ceria, tetap tegar meskipun dalam kondisi berkebutuhan khusus. Nah, kira-kira anak-anak tahu bagaimana cara orang tua menghadapi cobaan hidup anaknya seperti itu. Kira-kira kesabaran dan ketabahannya itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu anak-anak, mari kita pembelajaran kali ini yaitu mengenal tentang Asmaul Husna yang akan Bu Guru terangkan di sini. Coba perhatikan ya. Nah, pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah asma. Asma itu artinya adalah nama. Kemudian husna. Husna itu artinya adalah baik atau indah. Kalau digabung, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya Asmaul Husna ini yaitu ada 99. Kemudian yang kita bahas di kelas 5 ini adalah ada 5. Yang pertama yaitu adalah Al-Qawiyyu. Allah itu bersifat Al-Qawiyyu yang artinya adalah Allah itu maha kuat. Kuat dari segi apa? Kuat dari segi segalanya. Allah itu memiliki kekuatan yang sempurna, yang tidak ada tandingannya dan tidak terbatas. Kemudian tidak ada satu makhluk pun yang bisa menandingi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang terjadi di dunia ini juga atas kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umatnya, yang perlu kita teladani adalah kita harus kuat menghadapi tantangan dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Paham ya? Kalau Al-Qawiyyu artinya adalah Allah maha kuat. Yang kedua yaitu adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum ini artinya Allah itu maha berdiri sendiri. Allah itu mau menciptakan sesuatu tidak perlu bantuan dari siapapun, dari makhluknya. Karena Allah mampu menciptakan semuanya sendiri. Caranya bagaimana? Allah itu hanya cukup mengucapkan kun fayakun, maka jadilah. Jadilah maka akan jadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Coba bayangkan, bumi ini kan ada di planet ya, planet kita namanya bumi. Kalau antara satu planet dengan planet yang lain itu bertabrakan, maka akan apa? Hancur. Maka dari itu Allah itu yang mengatur sendiri, tidak ada siapapun yang membantunya. Nah, dari sifat Allah Al-Qayyum ini kita belajar apa? Kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ya, jadi yang kedua adalah Al-Qayyum. Allah itu maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Yang ketiga yaitu adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi ini dari kata hayah yang artinya adalah hidup. Berarti kalau Al-Muhyi itu artinya adalah Allah itu maha menghidupkan. Allah itu memberikan kehidupan kepada segala makhluknya. Makhluk Allah itu ada berapa sih? Ada 3, ada manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Itu semuanya adalah ciptaan dari Allah. Kehidupan yang diberikan Allah itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Nah, setiap semua yang ada di dunia ini hidup, itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang harus kita teladani dari sifat al-muhyi ini? Yaitu adalah kita harus menghargai hidup. Caranya menghargai hidup, sayangi diri sendiri. Kalau sebelum berangkat sekolah, jangan lupa mandi terlebih dahulu. Jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Kalau anak-anak beli di kantin, cari makanan yang sehat. Itu adalah cara kita menjaga diri kita. Supaya apa? Cara kita menjaga agar tubuh kita itu selalu sehat. Ya, yang ketiga ini adalah al-muhyi. Allah itu maha menghidupkan. Yang keempat, asmaul husna yang keempat adalah al-mumit. Al-mumit lawan kata dari al-muhyi. Kalau tadi al-muhyi maha menghidupkan, berarti al-mumit ini apa? Allah maha mematikan. Allah maha mematikan. Kalau Allah itu maha menghidupkan, berarti Allah juga berkuasa untuk mematikan. Kemudian kematian itu juga takdir dan pasti terjadi pada umatnya. Karena dalam surat Al-Imran ayat 185, di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap sesuatu yang bernafas itu pasti akan mati. Jadi semua yang kita punya itu tidak perlu disombongkan. Karena kalau kita mati, semuanya akan ditinggalkan. Nah, yang harus kita teladani adalah kita harus memperbanyak amal baik kita sebagai bekal kehidupan di akhirat nanti. Karena hidup di dunia itu hanyalah sementara. Yang kekal itu di mana? Di akhirat. Paham ya? Dan yang terakhir yaitu al-ba'id. Kalau kita sudah dihidupkan sama Allah, kemudian dimatikan. Setelah itu apa? Akan dibangkitkan kembali. Nah, Allah itu al-ba'id, yang artinya adalah Allah maha membangkitkan. Kapan Allah membangkitkan umatnya kalau sudah mati? Pada hari kiamat. Pada waktu hari kiamat. Kalau sudah dibangkitkan nanti akan ditanyai dan dipertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Maka dari itu yang harus kita teladani dari sifat al-ba'id ini adalah kita harus beriman pada hari kebangkitan. Maksudnya kita harus percaya bahwasannya hari kebangkitan itu suatu saat akan terjadi. Dan harus selalu memperbaiki diri. Itulah Asmaul Husna pada pagi hari ini. Yang nomor 1 tadi apa? Al-Qawiyyu artinya Allah maha kuat. Yang kedua Al-Qayyum artinya Allah maha mandiri atau berdiri sendiri. Yang ketiga Al-Muhyi artinya Allah maha menghidupkan. Yang keempat Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. Dan yang terakhir adalah yang artinya adalah Allah maha membangkitkan. Masih semangat anak-anak? Masih. Coba kasih tepuk semangat. Nah, karena anak-anak sekarang itu masih semangat, sekarang Bu Guru kasih tugas untuk tugas pertama yaitu tugas kelompok. Nanti Bu Guru bagi, di sini sudah ada 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bu Guru bagikan dulu tugasnya untuk kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dibaca terlebih dahulu. Bu Guru jelaskan, dilihat lembar kerjanya.
Untuk kelompok pertama, nanti akan membuat sebuah tabel tentang nama Asmaul Husna dan artinya dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 nanti akan membuat sebuah poster atau tulisan yang agak bagus ya. Di situ terdiri dari tugasnya adalah membuat nilai akhlak yang bisa kita teladani dari sifat Asmaul Husna. Sifat terpujinya ya. Untuk kelompok 3 adalah membuat tulisan indah atau membuat kaligrafi dengan tulisan indah. Ya. Silakan dipelajari dulu, Bu Guru bagikan lembar kerjanya. Ya, langsung dikerjakan. Untuk mengerjakan tugasnya Bu Guru kasih waktu 10 menit. Iya. Ya sudah, sekarang coba maju perwakilan setiap kelompok 2 anak yang maju. Kelompok 1 kira-kira siapa yang mau maju? Joni, coba Joni sama siapa? Sama Dimas, ayo maju dulu. Anak-anak perhatikan ya, ini kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang Asmaul Husna dan artinya beserta contoh kehidupan dalam sehari-hari. Ayo Dimas, Joni agak ke sana Joni. Nah, ayo dibaca. Asmaul Husna artinya contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. 1. Al-Qawiyyu yang maha kuat, berusaha sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, tetap semangat belajar walaupun sulit. 2. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, maha tegak, hidup sendiri, hidup tidak bergantung pada orang lain, bertanggung jawab atas tugas. 3. Al-Muhyi yang maha menghidupkan, menyayangi makhluk hidup, menjaga tanaman atau hewan, peduli pada kesehatan. Yang keempat, Al-Mumit yang maha mematikan, menyadari bahwa dengan amal baik. 5. Al-Ba'id yang maha membangkitkan, meyakini adanya hari kebangkitan, rajin beribadah, jujur dan tidak menipu. Ya, coba kelompok lain, kelompok 1 kan ini yang maju, yang menanggapi kelompok 2 dan kelompok 3. Bagaimana hasil dari kelompok 1? Hasil karyanya kelompok 1 bagaimana? Bagus. Sudah bagus? Sudah. Tulisannya apakah sudah rapi? Tidak. Kurang rapi, berarti nanti diperbaiki lagi ya. Tapi sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk kembali. Nah, sekarang untuk kelompok 2, silakan maju. Yang menjadi perwakilan maju 2 anak. Dan ini langsung nilai akhlak. Nilai akhlak 1. Sabar. Contoh sikap. Tidak marah ketika gagal. Menerima ujian dengan lapang dada. Nilai akhlak 2. Ikhlas. Contoh sikap. Membantu teman tanpa mengharap imbalan. Nilai akhlak 3. Tawakal. Contoh sikap. Setelah berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, menyerahkan hasil kepada Allah. Ya, pinter. Itu adalah hasil dari kelompok 2. Kira-kira boleh menanggapi anak-anak hasilnya bagaimana dari kelompok 2?
Dari nilai akhlaknya sudah bagus? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sekarang untuk tugas kelompok yang 3 yaitu membuat kaligrafi. Ayo perwakilan yang maju 2 anak. Ya, silakan dibaca. Al-Qawiyu. Ya. Ya. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat bersama-sama bagaimana hasil karya dari kelompok 3 ini. Bagus apa perlu perbaikan? Perlu perbaikan karena nanti kan kalau yang namanya kaligrafi boleh diwarnai sebenarnya. Ya sudah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang Bu Guru kasih ini ya, Bu Guru jelaskan. Kita lihat untuk kelompok 1 kita bahas bersama dulu. Kelompok 1 di sini yaitu tentang Asmaul Husna dan artinya. Dari segi tulisannya sudah lumayan ini karena grupnya laki-laki, kelompoknya laki-laki ya. Asmaul Husna Al-Qawiyu yang artinya maha kuat, contohnya berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala situasi. Untuk yang kelompok 1 nilainya sudah cukup baik ya. Untuk kelompok 2 sekarang. Nilai akhlak yang bisa kita teladani, nilai akhlak terpujinya. Dari yang pertama adalah sikap sabar. Semua orang itu harus punya sifat sabar dalam menghadapi setiap ujian. Yang kedua lapang dada, ya benar. Dan yang ketiga ada ikhlas dan tawakal. Tawakal itu artinya adalah berserah diri kepada Allah. Ya sudah pintar dari kelompok 3. Kemudian kelompok 2 maksudnya. Sekarang dari kelompok 3. Ini adalah membuat kaligrafi. Membuat kaligrafi ini seharusnya harus butuh latihan yang intensif ini kalau membuat kaligrafi bisa diwarnai ya. Ya sudah. Nah, kira-kira dari penjelasan tadi adakah di sini yang hafal 5 Asmaul Husna? Ada? Coba angkat tangan, siapa yang hafal? Rifa, ayo Rifa, coba maju sini. Rifa boleh maju terlebih dahulu. Ya, coba dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qawiyu artinya Allah maha kuat. 2. Al-Qayyum artinya Allah maha berdiri sendiri. 3. Al-Muhyi artinya Allah maha menghidupkan. 4. Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. 5. Al-Ba'is artinya Allah maha membangkitkan. Ya, pinter. Kasih tepuk tangan untuk Rifa. Ada lagi yang hafal anak-anak? Coba angkat tangan. Angkat tangan terlebih dahulu. Ya, ayo Regina maju. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Al-Qayyum. 4. Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. 5. Al-Ba'is artinya Allah maha membangkitkan. Ya, pintar. Kasih tepuk tangan untuk Regina. Yang hafal laki-lakinya? Ada yang hafal? Ya, ayo coba Fahmi. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya ada 99. Al-Qayyum artinya Allah maha kuat. Al-Muhyi artinya Allah maha berdiri sendiri. Allah maha menghidupkan. Al-Mumit artinya Allah maha membangkitkan, mematikan. Al-Ba'is artinya Allah maha
membangkitkan. Ya, kasih tepuk tangan. Sebenarnya kurang satu ya. Apa yang kurang kira-kira anak-anak? Al-Qawiyu, yang artinya Allah Maha Kuat. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah mengerjakan LKPD. Anak-anak akan mengerjakan lembar kerja untuk mengetes bagaimana hasil dari pembelajaran pada pagi hari ini. Siapkan pensil sama penghapusnya ya. Kurang satu ya, sebentar. Jangan lupa dikasih nama ya. Nama, kelas, dan nomor absen. Bu Guru kasih waktu hanya 5 menit, silakan dikerjakan. Ayo dikerjakan ini, dikerjakan langsung dikerjakan sini. Ya. Sini kelompok 1 boleh maju ke Bu Guru, silakan ke Bu Guru. Kumpulkan di Bu Guru. Mana? Kumpulkan sudah. Ayo, kumpulkan. Sudah semua ya? Oh, tinggal satu. Ya, sudah. Yuk kita bahas bersama-sama ya. Kira-kira ada kesulitan apa tidak? Tidak. Bisa semua? Bisa. Bisa. Coba Bu Guru lihat ya. Untuk soal yang pertama coba jelaskan arti dari Asmaul Husna Al-Qawiyu. Kira-kira artinya apa Al-Qawiyu? Allah Maha Kuat. Yang kedua, mengapa kita harus meneladani sifat Allah Al-Qawiyu? Karena ya pinter. Karena kita harus kuat menghadapi segala ujian dan apa yang Allah berikan kepada kita. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran mulai dari awal tadi sampai sekarang, kira-kira pembelajaran Asmaul Husna manakah yang paling berkesan kepada anak-anak? Al-Qawiyu. Al-Qawiyu. Kenapa kok bisa Al-Qawiyu itu menjadi yang berkesan? Kira-kira apa alasannya? Harus kuat. Iya, karena sifat Al-Qawiyu itu yang paling penting. Karena kalau kita menghadapi ujian, cobaan, mental kita harus kuat. Sewaktu-waktu kita diambil ya kita harus kuat, apalagi keluarganya. Ya, jadi yang paling berkesan apa? Al-Qawiyu. Nah, untuk tugas minggu depan, Bu Guru kasih tugas anak-anak, yaitu tentang tuliskan pengalaman anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian alami setiap harinya yang ada kaitannya dengan Asmaul Husna. Itu tugas untuk minggu depan ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu adalah Asmaul Husna. Artinya adalah nama-nama Allah yang baik dan indah.
yang jumlahnya ada 99. Tadi ada 5. Apa saja coba? 1, 2, ya, itulah pembelajaran Asmaul Husna pada pagi hari ini dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ananda Joni, silakan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.